Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang risalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maula Malika Salam dari kelas manajemen dakwah 2B. Di sini saya akan mengambil surat dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 51 sampai dengan 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallamahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhiya bi'idnihi man yasha'u innahu aliyyun hakim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Surat Asy-Syura di atas menceritakan tentang ragamnya wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tingkat penurunan wahyu dari sisi Allah kepada hamba-hambanya. Dalam proses penurunannya, bahwasanya kadang-kadang Allah dengan menghembuskan isi wahyu itu ke dada seorang nabi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah menghembuskan wahyu ke dadaku, bahwasanya seseorang tidak akan mati sebelumnya menerima lengkap rezeki dan ajalnya. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan sederhanakanlah dalam permohonan. Yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan pelantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antaranya hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk. Jadi sebab an-nuzul ayat di atas berkenaan dengan perkataan Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Yahudi berkata, Hai Nabi Muhammad, bagaimana caramu
agar dapat berbicara dan melihat Allah jika kamu seorang nabi, sebagaimana berbicaranya dan melihatnya Musa kepada Allah. Sesungguhnya kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kamu mengerjakan yang demikian itu. Lalu turunlah surat Asy-Syura tersebut, Asy-Syura ayat ke-51. Firman Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Menurut Mujahid, hembusan yang ditembuskan kepada hati Nabi Muhammad SAW yang berbentuk ilham atau ada kalanya melihat langsung di dalam tidurnya. Di antara mereka tidak bisa melihat Jibril kecuali Nabi Muhammad SAW, Isa, Musa, Zakaria. Adapun selain mereka bertempatan dalam proses penurunan wahyu melalui ilham di dalam tidurnya. Selanjutnya firman Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu sebelum adanya wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mengetahui kitab apapun dan keimanan. Selanjutnya firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhim min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami sebagaimana Allah mewahyukan kepada seluruh rasulnya. Demikian pula Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad beserta rahmatnya. Allah yang selanjutnya, nahdi bihi mayyasha'u min abdina. Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami yang bertakwa. Allah memberi petunjuk kepada para hambanya dengan Al-Quran. Petunjuk itu hanya kepada para hamba-hambanya yang dikehendaki dengan memberikan hidayah untuk menuju jalan yang benar. Firman Allah yang selanjutnya yaitu, walakin ja'alahu Allahu nuran. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Allah menciptakan Al-Quran sebagai kitab pedoman yang memberikan penerangan untuk seluruh manusia. Al-Quran menerangi dengan penerangan yang telah Allah jelaskan di dalamnya, supaya umat manusia mengarah pada kehidupan yang benar. Uraian tafsir surat Asy-Syura ayat 51 dan 52 adalah, ada kalanya isi wahyu Allah itu diterima langsung oleh seorang nabi dengan hanya mendengar kalam ilahi tanpa melihat, sebagaimana telah dialami oleh Nabi Musa di atas Tur Sina. Allah dapat pula menurunkan wahyunya kepada seorang rasul dengan mengutus seorang malaikat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW kala didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang pria untuk menyampaikan wahyu Allah kepadanya. Selanjutnya Allah berfirman, dan demikianlah kami telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, wahyu Al-Quran yang merupakan cahaya bagimu, untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambaku ke jalan yang lurus, yang dikehendaki dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya kembali segala urusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.